Sebelumnya kami dari Universitas Muhammadiyah ingin mewawancarai tentang media penyiaran di sini. Langsung ke pertanyaan saja, Pak. Sejak kapan MKTV berdiri dan apa saja misi utamanya? MKFM? Ya. Gitu ya? Oh iya. MKTV sebelah. Oke, apa tadi pertanyaannya? Sejak kapan MKFM berdiri dan visi misi utamanya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Herlan. Di MKFM saat ini diamanai sebagai manajer multimedia dan program. Terima kasih ini untuk teman-teman dari Muhammadiyah ya sudah silaturahim. Langsung ke pertanyaan tadi, kalau pertanyaan seputar MKFM kapan hadir dan apa saja apa visi dan misinya. Di MKFM ini di awal ceritanya terinspirasi dari satu media dakwah di Darut Tauhid namanya Radio Umat. Itu radionya AM dulu. Nah, dari situ kemudian pesantren Darut Tauhid atau AAGIM lebih khusus ingin mencoba menghadirkan media berbasis frekuensi radio ini yang bisa menjangkau lebih baik lagi dengan dihadirkannya radio MKFM berfrekuensi FM gitu. Nah, pertama kali mengudara MKFM ini pada tanggal 1 Agustus 2001 dengan memang menjadi fokus utamanya adalah menyampaikan dakwah Islam ya, dakwah tauhid yang memang jadi fokus Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar juga dalam menyampaikan dakwah gitu ya, berbasis manajemen kolbu. Jadi MK itu manajemen kolbu. Visinya sendiri MKFM ini adalah menjadi media perubahan diri keluarga dan masyarakat menuju akhlak mulia, sehingga program-programnya terejawantah juga dalam tagline-nya inspirasi keluarga Indonesia gitu ya, dan program-programnya gitu ya yang memang mencoba untuk melengkapkan kebutuhan ilmu dan informasi bagi keluarga Indonesia. Jadi di MKFM itu programnya ada yang secara umum tentu kajian-kajian keislaman ya, tapi kita coba lebih segmentedkan dengan ada untuk orang tuanya, untuk ayah. Kan dalam keluarga itu ada di dalamnya ada anggota keluarga ya, ada ayah, ada ibu, ada anak gitu, dan yang lainnya. Dan bagian-bagian daripada keluarga tersebut kita coba programnya lebih tersegmen gitu. Ada yang untuk ibunya, ada sekolah ayahnya, ada anaknya, sehingga itu tadi ya bagian daripada visi yang diturunkan kepada program. Untuk misi-misinya menanamkan ataupun juga menyampaikan visinya kalau secara formal tertulis, nanti teman-teman bisa searching juga ya. Jadi intinya memberikan inspirasi dan motivasi kalau MKFM ya misinya memberikan inspirasi dan motivasi untuk menanamkan akhlak mulia dan juga memberikan inspirasi dan motivasi dalam menjalankan kehidupan gitu ya sesuai dengan syariat Islam. Itu yang menjadi visi misi MKFM yang tergambar dari sajian programnya gitu. Baik Pak, untuk selanjutnya bagaimana segmentasi pendengar MKFM dalam ruang lingkup usia, latar belakang, juga yang berminat? Juga yang berminat. Oh, berminat. Jadi kalau untuk demografi pendengar MKFM itu tadi ya di awal sedikit disinggung bahwa program-program MKFM ini coba dibuat tertarget dengan target audiensnya masing-masing gitu ya. Ada untuk ayahnya, ibu, kemudian anak, dan mencakup seluruh usia gitu ya. Nah, dari data demografi yang kami kelola secara internal dan dipadukan juga dengan data-data eksternal yang kami coba analisa gitu ya dari media-media pendukungnya gitu ya, karena MKFM kan secara perizinan ini kan lembaga swasta yang mempergunakan media
publik ya, media publik berbasis terestrial gitu ya, radio. Tapi saat ini kan kita tahu zaman sudah konvergensi, jadi MKFM juga meluaskan siarannya itu melalui media-media digital juga gitu. Nah, data-data digital yang kami kelola dengan data-data internal yang kami juga analisa, itu rentang untuk pendengar MKFM didominasi dari usia 20 hingga 45 tahun. Itu yang paling banyak. Tapi proporsinya tidak terlalu jomplang banget gitu. Artinya proporsi untuk usia yang di atas 45 ke sana juga cukup banyak, yang di bawahnya juga cukup banyak gitu. Jadi kalau dibilang tidak begitu signifikan perbedaannya, tapi yang paling banyak memang di usia rentang 20 hingga 45 tahun. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, sejak kapan radio MKFM mulai mengembangkan platform digital? Ya, mulai mengembangkan platform digital itu sudah cukup lama ya. Boleh, mungkin kalau dihitung secara pastinya tidak, mohon maaf kalau tidak akurat gitu ya. Tapi sudah pasti, sudah pasti. Tapi pastinya sudah lebih daripada 10 tahun sih kayaknya. Sudah lebih daripada 10 tahun. MKFM mulai mengembangkan atau mencoba menyambung untuk mengakses lebih banyak audiens gitu ya di digital, itu lebih daripada 10 tahun. Mulai dari MKFM dulu itu mencoba mengintegrasikan siaran on air-nya itu dengan Twitter dulu, zaman Twitter. Kemudian Facebook, masuk ke YouTube, lalu Instagram, TikTok, dan platform streaming lainnya seperti Spotify gitu ya, ataupun juga website sendiri yang memang MKFM bangun, dan di dalamnya banyak fitur digital juga yang bisa diakses, mulai dari radio streamingnya sudah mulai bisa diakses di seluruh dunia ya sebetulnya kalau berbasis internet. Di dalamnya juga kita siapkan konten-konten konten digital gitu ya. Kalau di website kan kita bisa lebih leluasa ingin membangun websitenya seperti apa gitu ya. Itu juga gitu. Jadi sudah sangat lengkap sebetulnya kalau untuk pilihan digital sebagai saluran dari dari siaran on air ke digital saat ini di MKFM, dan sudah cukup lama juga kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jenis konten apa yang paling diminati audiens digital pada usia anak hingga dewasa? Konten digital? Ya. Kalau konten digital yang paling banyak disukai sih, ini cross platform atau seperti apa? Secara umum aja? Umum aja. Ya. Kalau melihat dari data jangkauan ya, paling ya ukurannya dari data metrik jangkauan, yang paling banyak jangkauannya itu dari YouTube sih sebetulnya. Konten dari YouTube, dan konten-konten YouTube biasanya diisi dengan ada beberapa channel yang kita sudah buat ya. Ada channel MKFM Bandung, channel utama yang ini dikhususkan program-programnya itu program-program seputar keluarga gitu ya, kemudian muslimah. Program keluarga itu ada inspirasi Rumah Surgaku, ada inspirasi muslimah, ada ruang inspirasi, yang keseluruhan secara format sih sebetulnya video panjang ya, podcast gitu. Itu lebih banyak diminati juga. Nah, kemudian yang ada yang cross platform juga dari siaran on air langsung disiarkan secara multi platform juga di YouTube. Itu cukup banyak juga mendapatkan exposure ya dari si audiensnya. Jadi YouTube sebenarnya yang lebih banyak, dan konten-konten YouTube ya kalau di MKFM bisa kita lihat lebih banyaknya sih konten
podcast obrolan tentang sebuah topik, baik itu kajian maupun umum, tapi tetap dalam pandangan keislaman gitu. Yang paling banyak. Baik Pak, untuk selanjutnya, bagaimana strategi MKFM meningkatkan interaksi dengan audiens digital? Meningkatkan interaksi dengan audiens digital, kalau cara meningkatkan interaksinya sih, kalau MKFM mencoba juga masuk gitu ya, jadi tidak selalu dengan konten-konten yang mungkin lebih, ya kita bisa melihat ini aja ya, AAGIM atau Darut Tauhid menyampaikan dakwahnya itu kan dengan pendekatan yang dengan pendekatan hati gitu ya, dengan dakwah yang sejuk gitu ya. Itu cara-cara kita juga untuk bisa menggrab audiens dari digital gitu, atensi dari digital. Kita juga melihat hal-hal yang sedang jadi sorotan di digital juga, itu kita coba kasih sudut pandang dalam pandangan seorang muslim itu seperti apa, itu juga kita buat, sehingga dengan seperti itu kan lebih lebih mudah untuk dapat terekspos juga ya, kalau misalkan kita melihat situ isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat yang tengah jadi sorotan gitu. Ya, MKFM juga melakukan seperti itu. Baik Pak, untuk yang selanjutnya, apa pendekatan yang digunakan agar konten relevan dengan generasi muda? Pendekatan yang digunakan agar relevan tadi dari mulai sebetulnya kita coba segmentasikan ya. Kalau misalkan di sosial media kan, menurut informasi yang kita dapatkan, si konten itu nggak bisa gado-gado gitu ya. Dalam satu channel misalkan ada konten anaknya, ada konten yang untuk dewasanya, ada yang mudanya. Dengan seperti itu si algoritma digitalnya nanti bingung gitu ya. Sebetulnya ini konten atau channel ini mau dibangun jadi channel apa gitu. Nah, sehingga kita coba membuat channel-channel yang lebih segmented tadi. Untuk anak ya ada anak gitu, untuk anak muda ada anak muda, yang lebih dewasa ada yang dewasa. Nah, kalau yang terkhusus tadi anak muda, ya tadi kita buat segmentasi khusus di sebuah channel yang memang isinya adalah pembahasan